Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Delta Hendro, guru matematika dari MTSN Kota Solo. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan kembali mencoba membahas mengenai prediksi soal ujian semester 1 matematika kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjut yaitu untuk nomor 11. Nah, kita perhatikan nomor 11. Akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurang 16 sama dengan 0 adalah. Nah, di sini dalam menyelesaikannya dari X kuadrat dikurang 16 ini kita jadikan dia selisih 2 kuadrat, yaitu X kuadrat dikurang 4 kuadrat. 16 ini bisa dijadikan menjadi 4 kuadrat. Berarti X kuadrat dikurang 4 kuadrat. Nah, konsep di dalam selisih 2 kuadrat ini, misalnya A kuadrat dikurang B kuadrat, konsep kita yaitu A tambah B dikali A dikurang B. Nah, sehingga X kuadrat dikurang 4 kuadrat sama artinya X tambah 4 dikali X dikurang 4. Nah, kita ambil satu-satu. X tambah 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4 ini kita pindah ruas ke kanan, positif berubah menjadi negatif. Maka X sama dengan negatif 4. Kemudian, X dikurang 4 sama dengan 0, berarti negatif 4 ini kita pindah ruas ke kanan, negatif berubah menjadi positif. Berarti X sama dengan 4. Nah, itu pembahasan soal nomor 11. Nah, sekarang kita coba lanjut ke soal nomor 12. Akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 adalah. Nah, di sini dalam penyelesaiannya X kuadrat ditambah 7X tambah 10 ini kita harus cari atau harus tahu bilangan berapa yang kita kalikan hasilnya adalah 10 dan kita jumlahkan hasilnya adalah 7. Di sini bisa kita cari jawaban yaitu 5 dengan 2. Yang mana 5 ini kita kali 2 hasilnya adalah 10, cocok. Kemudian kita tambahkan 5 dengan 2 ini hasilnya adalah 7. Di sini juga 7. Berarti bilangan yang tepat adalah 5 dengan 2. Sehingga hasilnya adalah X tambah 5 dikali dengan X tambah 2 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan satu-satu. Kita ambil yang pertama X tambah 5 dulu. X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 5 ini kita pindah ruas ke kanan. Positif berubah menjadi negatif. Berarti X sama dengan negatif 5. Kemudian yang kedua, X tambah 2 sama dengan 0. Berarti yang positif 2 ini kita pindah ruas ke kanan. Positif berubah menjadi negatif. Berarti X sama dengan negatif 2. Nah, inilah penyelesaiannya, yaitu X sama dengan negatif 5 dan X sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 13. Nah, penyelesaian dari persamaan 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 4 sama dengan 0 adalah. Nah, di sini dalam menyelesaikan X tambah 4 sama dengan 0, yang 2 adalah A, yang 3 adalah B, yang 4 adalah C. Nah, di sini untuk mencari rumus, untuk mencari penyelesaiannya dengan menggunakan metode rumus. Nah, metode dalam penyelesaian persamaan ini ada 3, yaitu dengan cara memfaktorkan, kemudian dengan menggunakan kuadrat sempurna, yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikannya dengan menggunakan rumus ABC. Kita anggap 2 ini adalah A, 3 adalah B, dan 4 adalah C. Berarti rumus ABC kita adalah negatif B lebih kurang dari akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, berarti negatif B adalah 3, berarti negatif 3 lebih kurang akar dari B kita nilainya tadi adalah 3. Berarti 3 kuadrat dikurang 4, 4 ini 4, kemudian A kita adalah 2, C adalah 4, berarti 2 dikali 4. Kita bagi dengan 2 kali A, A nilainya tadi adalah 2, berarti 2 dikali 2. Nah, sekarang 3 kuadrat adalah 9, kemudian 4 kali 2 8, 8 kali 4 adalah 32. Kita bagi dengan 2 kali 2 adalah 4. Nah, berarti di sini negatif 3 lebih kurang akar dari negatif 9 dikurang 32 dapat negatif 23 per 4. Nah, maka penyelesaiannya, sekarang kita ambil dulu yang positif. Berarti negatif 3 ditambah akar negatif 12 per 4. Nah, ini tidak bisa kita sederhanakan lagi, berarti hasilnya sampai di sini. Kemudian yang kita ambil yang negatif. Negatif 3, ini kita tukar dengan yang negatif, dikurang akar negatif 23 per 4. Berarti nilai yang kedua adalah negatif 3 dikurang akar negatif 23 per 4. Nah, inilah penyelesaian persamaannya. Sekarang kita lanjut soal nomor 14. Nah, pada soal nomor 14,
bentuk kuadrat sempurna dari X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 adalah 0, sama dengan 0 adalah. Nah, berarti di sini soal kita tadi X kuadrat ditambah 4X ditambah 12 sama dengan 0. Berarti X kuadrat ditambah 4X, yang positif 2 ini kita pindah ruas ke kanan. Kita pindah ruas ke kanan, tanda positif pindah ruas berubah menjadi negatif. Berarti X kuadrat ditambah 4X. Kini langkah kita lagi. Kedua ruas ini kita kalikan dengan setengah dari nilai B ini kita kuadratkan. Berarti nilai B adalah 4. Berarti setengah dikali 4 kita kuadratkan. Begitu juga dengan ruas kanan. Kita tambahkan dengan setengah dari nilai B kita tadi. Nilai B kita adalah 4. Kemudian kita kuadratkan. Nah, berarti di sini X kuadrat ditambah 4X ditambah 1 kali 4, 4. 4 bagi 2 dapat 2. Berarti 2 kuadrat. Sama dengan negatif 2 ditambah ini juga 2 kuadrat. Nah, berarti kita ambil aja di sini yang X kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti X ditambah 2 kuadrat. Dalam penyelesaian faktornya dari X kuadrat ditambah 4X ditambah 2X kuadrat ini, ditambah 2 kuadrat ini, cukup kita ambil yang tepi-tepinya ini aja. Berarti X ditambah 2 kuadrat. X ditambah 2, kemudian sama-sama ini adalah kuadrat. Berarti X tambah 2 kuadrat. Sama dengan negatif 2 ditambah 2 pangkat 2 adalah 4. Berarti negatif 2 ditambah 4. Berarti X ditambah 2 kuadrat sama dengan negatif 2 tambah 4 adalah 2. Berarti X ditambah 2 kuadrat sama dengan 2. Karena ini yang ditanya adalah bentuk kuadrat sempurna, berarti sampai sini aja. X ditambah 2 kuadrat sama dengan 2. Kita tidak ambil nilai X-nya satu persatu. Nah, dan sekarang kita coba lanjut soal yang ke-15. Diketahui X1 ditambah X2 sama dengan 5. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan 6. Maka persamaan kuadratnya adalah, nah, dalam menyelesaikan ini, X1 ditambah X2 itu adalah nilai dari BX. Atau adalah nilai dari BX. Kemudian X1 dikali X2 ini adalah nilai C atau konstanta. Nah, makanya dari persamaan ini hasil kita adalah X kuadrat ditambah BX kita adalah berarti 5X ditambah konstantanya tadi adalah X dikali X1 kali X2 adalah 6. Berarti sama dengan ditambah 6 sama dengan 0. Berarti persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Ini adalah nilai BX, ini adalah nilai C. Sementara ini adalah AX kuadrat. Nah, kita masukkan 5-nya di sini, kemudian 6 di sini. Nah, berarti hasil akhirnya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita lanjut soal nomor 16. Nilai F2 dari fungsi Fx sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 adalah. Nah, untuk penyelesaiannya, soal kita tadi Fx sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Nah, berarti kita masukkan X ini adalah 2. Kita masukkan X-nya 2, berarti setiap X kita tukar dengan 2. X kuadrat berarti menjadi 2 kuadrat dikurang 3X, berarti X jadi 2, berarti 3 kali 2 ditambah 2. 2 dikuadratkan adalah 4, 3 kali 2 adalah 6, ditambah 2. Nah, sekarang 4 dikurang 6. 4 dikurang 6 adalah negatif 2, kita tambah dengan 2. Negatif 2 tambah 2, hasilnya adalah 0. Nah, berarti nilai F2 dari fungsi Fx sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2, hasilnya adalah 0. Nah, kita lanjut soal yang ke-17. Persamaan sumbu simetri dari grafik Fx sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 2 adalah. Nah, dalam menyelesaikan persamaan sumbu simetri ini, kita menggunakan rumus min B per 2A. Nah, B kita adalah 6, sementara A adalah 1. Nah, karena nilai X-nya 1, berarti kita masukkan min B. B kita adalah 6, berarti negatif 6. Kita bagi dengan 2 dikali A. A kita adalah 1, berarti 2 kali 1. Sekarang, negatif 6 per 2 kali 1 adalah 2. Negatif 6 kita bagi 2, dapatnya adalah negatif 3. Nah, berarti persamaan sumbu simetri dari grafik Fx sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 2 adalah negatif 3. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 18. Fungsi kuadrat Fx sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 memotong sumbu X di titik
titik-titik katanya. Nah, di sini dalam penyelesaiannya, X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 ini, kita ambil faktornya dulu. Faktor dari X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 yaitu X tambah 2 dan X ditambah 4. Langkah kita di sini tadi, bilangan berapa yang kita kalikan hasilnya adalah 8, dan kita jumlahkan hasilnya adalah 6, yaitu 4 dengan 2. 4 dikali 2, 8. 4 tambah 2 adalah 6. Berarti isinya adalah, faktornya adalah X tambah 2 dan X tambah 4. Nah, kita ambil satu persatu. X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2 ini kita pindah ruas, positif berubah menjadi negatif. Yaitu X sama dengan negatif 2. Nah, sehingga nilainya di sini negatif 2,0. Nah, berarti ini kenapa 0? Karena di sini nilai Y adalah 0. Berarti nilai X-nya adalah negatif 2. Nah, kemudian X tambah 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 4. Dapat negatif 4 itu dari positif 4 ini. Kita pindah ruas ke kanan, berubah dia menjadi negatif. Berarti titiknya itu negatif 4,0. Sehingga fungsi kuadrat f(x) yaitu X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 memotong sumbu X pada titik negatif 2,0 dan negatif 4,0. Nah, kita lanjut soal nomor 19. Nah, pada soal nomor 19, fungsi kuadrat f(x) sama dengan X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 memotong sumbu Y di titik apa? Dan di sini untuk penyelesaiannya, untuk memotong sumbu Y maka X ditukar dengan 0. Nah, berarti untuk memotong sumbu Y ini maka nilai X ini kita tukar dengan 0. Berarti f(x) sama dengan yang nilai dari X kuadrat tadi X ditukar dengan 0, berarti 0 kuadrat ditambah 7X-nya X ditukar dengan 0, berarti 7 kali 0 ditambah 10. Nah, berarti 0 kuadrat adalah 0, ditambah 7 kali 0 adalah 0, yang tinggal adalah 10. Berarti titiknya itu 0,10. Sehingga fungsi kuadrat f(x) yaitu X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 memotong sumbu X pada titik 0,10. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 20. Koordinat titik puncak dari f(x) sama dengan 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 adalah, ini contoh. Nah, dalam menyelesaikan yaitu koordinat titik puncak ini, kita ada menggunakan rumus yaitu min b per 2a, b kuadrat dikurang 4ac per negatif 4a. Nah, ini rumus kita. Nah, kita masukkan yang pertama, min b per 2a. Berarti B kita adalah 6, berarti min 6 kita bagi dengan 2. 2 kali A. A kita adalah 2. Nilai A adalah 2, berarti 2 kali 2. Nah, berarti negatif 6 per 2 kali 2 adalah 4. Berarti negatif 6 per 4. Nah, sekarang kita lihat lagi nilai yang berikutnya, yaitu B kuadrat dikurang 4AC per negatif 4A. B kita adalah 6. Nah, B kita adalah di sini 6. Berarti 6 kuadrat dikurang 4 kali A adalah 2, dikali C adalah 8. Berarti 6 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali 8. Kita bagi dengan negatif 4 kali A kita adalah 2. Negatif 4 dikali 2. Nah, sekarang 6 dikuadratkan ada 6 kuadrat. Ini 6 kuadrat tetap. Dikurang dengan 4 kali 2 8. 8 kali 8 64. Kita bagi dengan negatif 4 kali 2 dapat negatif 8. Nah, sekarang 6 dikuadratkan adalah 36, dikurang dengan 64. Kita bagi dengan 8. Berarti 36 dikurang 64 per negatif 8. Nah, di sini bisa kita sederhanakan. Yang negatif 6 per 4 ini kita disederhanakan, diperkecil. Menjadilah dia negatif 3 per 2. Sementara 36 dikurang 64 adalah negatif 28. Kita bagi dengan negatif 8. Nah, ini kita sederhanakan, negatif 3 per 2 tetap. Kemudian ini bisa sama-sama kita bagi 4. Negatif 28 dibagi 4 dapat 7. Kemudian negatif 8 kita bagi 4 dapat 2. Negatif 2. Nah, di sini karena dia sama-sama negatif, bisa kita rubah menjadi positif. Nah, berarti hasilnya adalah 7 per 2. Sehingga koordinat titik puncaknya yaitu negatif 3 per 2 dengan 7 per 2. Nah, demikianlah pembahasan sementara untuk soal prediksi ujian semester 1 Matematika kelas 9. Nah, untuk mendapatkan video pembelajaran yang berikutnya, silahkan di like, komen, dan subscribe.
serta bunyikan lonceng notifikasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.